Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik, kali ajak berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita angkat lagu pujian berjudul Bapak Abraham. Putar-putar langsung duduk. Adik-adik masih ada semangat? Kita akan lagu pujian yang berjudul Aku Anak Raja. Haleluya, puji Tuhan.
Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Yes, yes, yes. Kembali lagi bersama Kakak Ridin di sini, dan tadi adik-adik udah semuanya bermazmur bagi Tuhan, berjoget bagi Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita satu dalam doa. Ikuti nih kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, pemeliharaan-Mu selama seminggu ya Bapa. Atas kami bersyukur ya Tuhan untuk segalanya. Kini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita di pagi hari ini adalah kehidupan yang berkelimpahan. Kehidupan berkelimpahan yang artinya tidak kekurangan. Kita tidak kekurangan dalam kehidupan kita sehari-hari, tetapi semuanya tercukupi. Semuanya diberikan dari Tuhan, itu semuanya tercukupi atas kita. Nah, saat ini kita akan belajar tentang Abraham yang diberkati Tuhan sangat luar biasa. Firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam Kejadian 15 ayat 1-6 itu menceritakan tentang perjanjian Allah dengan Abraham tentang keturunannya. Hidup yang Tuhan berkati. Adik-adik, karena ketaatan Abraham pada Tuhan, kehidupannya diberkati makmur, penuh sukacita dan memiliki tujuan hidup. Layaknya Abraham adik-adik, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan kita hidup yang berkelimpahan, karena Tuhan adalah murah hati. Kenapa Abraham hidupnya diberkati Tuhan? Ya, Abraham diberkati Tuhan karena Abraham setia. Abraham percaya kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan perjanjian Tuhan. Selama hampir 10 tahun, dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan Yesus. Allah berfirman kepada dia, Allah berjanji kepada dia akan memberikan dia keturunan. Sampai Abraham umurnya 100 tahun dan istrinya bernama Sarah itu 90 tahun baru mempunyai keturunan. Bayangkan, mereka sudah tua tetapi Tuhan berkati, kan Tuhan memberikan mereka keturunan yang namanya Ishak. Itu anak perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham sangat menaati semua perintah Tuhan. Abraham sungguh-sungguh setia kepada Tuhan sampai ia mendapat janji Tuhan, yaitu tentang Ishak. Mereka sangat diberkati Tuhan adik-adik. Mereka sangat bersyukur karena di antara semua kaum, tapi mereka yang sangat-sangat diberkati. Bahkan sampai hari tua mereka pun Tuhan Yesus sangat memberkati mereka dengan anaknya, yaitu Ishak. Abraham diberkati karena Abraham percaya kepada Tuhan dan Abraham taat setia menanti janji Tuhan. Selama bertahun-tahun Abraham tetap setia menantikan janji Tuhan sehingga dia mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa. Seorang anak yang bernama Ishak. Pada masa tuanya
ia sangat bersukacita dengan istrinya tentang anaknya itu. Yaitu mujizat Tuhan yang sangat luar biasa yang terjadi kepada Abraham dan istrinya Sarah. Tidak ada yang mustahil bagi adik-adik. Tidak ada yang tak mungkin. Tuhan memberikan sesuatu, tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Semuanya itu Tuhan telah menyiapkan untuk kita. Apabila kita percaya, apabila kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bayangkan Abraham selama 10 tahun, dia setia menantikan janji Tuhan. Kita yang cuma liburan hanya beberapa bulan, kita sudah merasa jenuh, bosan di rumah. Kan kita merasa bosan karena setiap hari tinggal bersama orang tua kita di rumah, bersama bapak kita di rumah, atau kakak kita, tidak bersama-sama dengan teman, kita tidak bertemu dengan teman, ya sangat jenuh, sangat bosan. Tetapi Abraham tidak pernah bosan untuk menantikan janji Tuhan. Ya, semoga kita juga tidak pernah bosan untuk setia kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan. Dan kita tidak pernah bosan untuk mau berdoa bagi teman-teman kita, bagi kedua orang tua kita. Dan kita tidak pernah bosan untuk mau membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab kita yang suci. Nah, kita harus meminta Roh Kudus agar menuntun kita, menuntun hidup kita. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Roh Kudus mampu mengubah setiap hidup kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, dan Roh Kudus akan menuntun kita sepanjang hidup kita. Ketika kita mau pergi kemana, ketika kita ada bersama-sama dengan siapapun, Roh Kudus selalu ada bersama-sama dengan kita. Maka kita akan meminta Roh Kudus untuk menuntun kita dalam kehidupan kita. Adik-adik, Tuhan datang ke dunia tidak seperti pencuri yang egois. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberi, bukan mengambil. Tuhan datang sehingga manusia memiliki hidup yang berkenan, berkualitas, memiliki tujuan hidup, yaitu memiliki sukacita yang bersifat kekal dalam Tuhan. Itu ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, sukacita kita itu penuh. Dan bahkan ketika kita taat kepada Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa melimpah atas kita. Ingat, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, itu si iblis. Dia datang untuk menggoda kita dalam hal-hal yang baik adik-adik, dalam hal-hal yang kita suka. Ya, namanya dunia itu tetap enak, tetapi bersifat hanya untuk sementara adik-adik. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kita itu akan kekal. Sukacita kita itu akan penuh dalam kehidupan kita. Ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau percaya, mau menaati perintah Tuhan selama kita hidup dari kecil hingga dewasa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ketika kita percaya, ketika kita menanti janji Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang berkelimpahan untuk kita sampai akhir hidup kita dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, adik-adik, kakak mau mengingatkan kepada kita agar kita selalu percaya kepada Tuhan, selalu mau berdoa dan mau membaca firman Tuhan setiap hari. Mau kemanapun kita harus berdoa. Itu yang Tuhan mau dari kita, agar kita selalu setia dan setia kepada Tuhan. Itu yang firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik, bahkan kedua orang tuanya, kakak adik, semuanya Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita akan mensyukuri firman Tuhan. Kita tunduk dan kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami selalu setia, kami selalu menaati ya Tuhan akan
perintah-Mu ya Tuhan, dalam firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, kami selalu ada bersama-sama dengan Engkau hingga akhir hidup kami ya Bapa. Kami tetap setia menanti janji-Mu ya Bapa, hingga Engkau datang untuk kedua kalinya. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan Kristus. Haleluya. Amin.